Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syara'a lana fi dinina ma fihi qudratan wa ilman liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya masukatullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Sallallahu alaihi Allahumma hamna bil Quran. Segenap para bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini ada di dalam majelis taklim Masjid Al-Ihsan Kampung Lor yang senantiasa kita semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita buktikan dalam bentuk amal kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala telah nikmati ini sebagai seorang hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah dengan kita bersyukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada kita dalam rangka kita selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dan beramal saleh. Para ikhwan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dimulai dengan membaca doa bersama-sama. Saya nambahi lagi. Mari Bapak Ibu kita mulai awali pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kita bersama-sama ada di Masjid Ta'lim ini dalam rangka kita melihat perjuangan dalam hidup ini yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia itu bukan untuk sia-sia, tapi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap hambanya kemurahan-kemurahan pada kita. Umur itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga manusia itu bisa menyebut dirinya ini seorang hamba yang tugas pokoknya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk mengetahui keimanan seseorang, Allah Subhanahu wa taala terus akan mengujinya. Dari mana kita bisa melihat Allah menguji kita? Tentu dalam kehidupan yang kita rasakan. Juga Al-Quran pun memberikan pelajaran yang berkenaan dengan ujian pada setiap manusia itu dengan banyak dialog, terutama yang mengetahui seberapa dalam manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian bisa mengungkapkan siapakah sebenarnya Tuhan itu. Manusia akan menjawab Allah. Kemudian kita diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Allah, ditanyakan agama itu agama yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada manusia, agama apa namanya? Al-Islam. Kemudian teladan yang patut selalu kita gunakan sebagai bagian dari kehidupan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Semua yang Allah tunjukkan, satu Islam, dua Al-Quran, tiga Nabi Muhammad SAW, itu adalah kebenaran dan hak minallah, dan tidak ada lagi manusia itu menjadi ragu dengan ketetapan yang Allah tunjukkan kepada kita. Al-Quran merupakan qanun lil muslimin, undang-undang yang kaum muslimin, orang yang beriman, orang yang bertakwa, undang-undangnya adalah Al-Quran. Pelurus hati jiwa manusia adalah Al-Quran. Lalu bagaimana tatanan kehidupan itu? Menyontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi bahtera kita adalah Islam tadi. Maka apabila kita sudah naik di dalam bahtera Islam, kemudian nakodanya itu adalah iman kita kepada Allah, tata cara yang berlaku syariatnya itu adalah Al-Quran, dan mencontoh kepada Muhammad, kita akan sampai kepada pantainya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui seberapa
itu sudah dibuka, apakah mulutnya ini akan menyebut Allah apa tidak? Inilah yang diharapkan. Begitu besarnya ungkapan kalimat Allah pada jiwa kita sangatlah penting pada kita. Berarti orang itu mu'allaq Allah, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hidup ini adalah kuncinya ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk nyambungnya hati dengan bertauhid menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ada percakapan dalam Al-Qur'an yang nanti kita akan lihat dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat pertanyaan ini. Yang pertama, alam dunia ini itu milik siapa? Milik Allah. Kita ada di dalamnya juga kan? Berarti kita juga milik Allah. Siapa yang menciptakan udara yang sedang kita hidup dengan gratis ini? Allah. Siapa yang menghidupkan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat rezeki untuk makhluk-makhluknya? Allah. Siapa yang memiliki segala kebutuhan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira awake dhewe iki ngombe telung di masjid ora? Kemungkinan masih bisa bertahan, ya. Orang yang berpuasa itu kira-kira tidak makannya berapa jam? 14 jam. Luar biasa. Kemudian agama Islam itu ditentukan untuk manusia. Milik siapa agama Islam itu? Inna dina indallahil Islam. Berarti agama Islam itu adalah agama yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia. Al-Quran itu merupakan undang-undangnya. Produknya dari siapa? Firman dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi. Sama sekali Al-Quran itu bagi manusia tidak ada yang diragukan. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Berarti apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu ketetapan bagi manusia pasti akan terjadi dan itu akan berlaku bagi setiap hambanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah dari siapa? Allah. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah utusan Allah. Berarti Nabi Muhammad itu utusan Allah yang dibawa pesan-pesan dari Allah apa saja? Ajaran dari Allah untuk kita. Dari dua hal inilah yang menjadi pegangan kita dalam bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat terlebih dahulu kuasa Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dialah Allah itu berkuasa ala kulli syai'in, apa saja sampai tekan sak kecil-kecilnya itu semua adalah kuasa Allah. Sekarang kalau kita tanya pada diri kita, ketika kita itu kok ngelih itu ngelihnya ya apa? Kok sengandani kok saka perutnya itu sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa kira-kira? Kuwi ketentuannya kok bisa ngerti kok yang ini cok ngelih cok yo ngelih apa mana kenalan ceklongan sampai sekecil itu hewan yang kecil seperti temu keong
Saya itu kasih kalau ketemu nanti saya. Orang-orang yang nanti juga saya kabeh juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur. Nek mangan juga orang itu awake dhewe lupa ketemu di mana kok. Orang-orang di mana kok Allah lah yang mengatur segalanya. Ala kulli syai'in qadir. Bayangkan tubuh kita ini, tangan bisa bergerak, otak kita bisa bekerja aktif. Saya tidak tahu berapa jumlah saraf-saraf yang ada pada tubuh kita. Orang hitungan, kabeh itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bergerak, bisa berpikir, bisa beraktivitas, bisa beribadah. Ala kulli syai'in qadir. Maka kita hanya bisanya ini semua adalah berkahnya Allah kepada setiap yang mencipta. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabaraka yang banyak mengungkapkan semua karunia min Allah. Kemudian Al-Mulk, Raja di alam ini, tiada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak bisa bayangkan apabila kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur, suruh baca sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara wa hada dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita ini supaya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mungkin. Kita tidak mungkin bisa umpamane kok nek omah udanan katok bolong iso ditanggal ora. Bisa gendene kat cukup kanthi wong sing iso manusa masih bisa, kita masih bisa. Bahasa ini adalah pecah terus dengan tambah. Tidak mungkin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Inilah sampai sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala itu mengerti. Semut hitam di malam hari yang pekat, ia tidak lagi terabrak-abrak. Allah yang berkuasa. Kalau kita sering mati minum jadi beragam kelompok itu seperti saat ini. Jangan berhenti udah kita sering mati itu ya bingung karuan. Masya Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengatur semuanya sampai perkara rumit sekecil pun Allah yang berkuasa. Maka kita hanya bisa memberikan ucapan subhanallah. Berikutnya Allah memuji dengan mati dan hidup. Nah ini baru akan terasa perenungan bagi kita. Seberapa hidup yang sudah kita rasakan ini, apa yang akan kita bawa besok. Ujiannya begitu. Rapot kita itu sudah berapa lembar kebaikan yang pernah kita catat, kita tulis. Untungnya kita tidak pernah beli buku tulis. Malaikat kita sudah membantu kita mencatatkan. Kesuwun apa ini luar biasa lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup sing ngatur Allah taala. Batas hidup manusia yang menentukan Allah Subhanahu wa taala diisi dengan istilah kematian. Maka Al-Qur'an ini menunjukkannya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sing ditokok al-mauta dhisik lebare al-hayata. Iki apa maknane? Wong ben merenungi. Tadinya kita itu sama sekali tidak ada di dunia ini, tidak ada. Berarti kalian mati tidak ada sama sekali. Tapi Allah berikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini. Hiduplah kita. Maka dengan
demikian ini berarti kalau aku itu tadinya tidak ada kemudian ada, berarti pahala kamu menang. Ujian itulah yang Allah tunjukkan, merenungi itu semua. Supaya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dua menguji. Apa sih yang ditunjukkan dalam ujian hidup manusia itu? Ayyukum ahsanu amalan. Di antaranya wong sing urip mawuhi sing paling apik amalane. Luar biasa. Luar biasa ya. Berarti apa ini? Perenungan pada kita, waktu, usia itu tidak disia-siakan, tapi untuk mengumpulkan ahsanu amalan, amalan-amalan sing apik. Apalagi kata-katanya ahsan, sing luwih apik. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi kata-kata Allah tunjukkan Al-Aziz, memiliki kekuasaan itu tiada yang lain. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah, Allah berkuasa akan memberikan ampun. Siapapun orang yang tadinya berbuat zalim kemudian dia kembali kepada Allah, Allah akan menerima padanya. Al-Ghafur, memberi maaf, memberi pengampunan. Seberapapun jumlah banyaknya kesalahan dan dosa manusia, sampai disebutkan dalam hadis itu, nek dosa kayak sampai sak langit dan bumi kabeh semono kuwi, nek ono siji kaya ucapan istighfar kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Aku ora peduli jumlahnya, besarnya kesalahan seperti apa, Allah tetap akan memberikan ampunan bagi siapa yang mendekat kepada Allah dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat Allah yang Maha Ghafur, pemberi ampun kepada siapa yang memohon meminta dengan penuh keikhlasan dan kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ya Ghafur, ya Ghafur, wa anta khairul ghafirin. Sebaik-baik pemberi ampun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat ada beberapa dialog dalam Al-Quran ini yang berkenaan dengan ketauhidan setiap hamba yang dicipta, yang akan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penguasa alam ini dan segala penguasa segala sesuatu. Diawali dengan Al-An'am ayat 27. Saya tidak mengambil dari Al-Qurannya, tapi ini langsung artinya. Jika kamu wahai Muhammad, dan jika kamu wahai Muhammad melihat ketika mereka diadakan ke neraka, kalau kata mereka diadakan ke neraka, berarti mereka itu siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memegangi yang menjadi pedoman hidup ketika ada di dunia, maka yang masuk neraka. Lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Luar biasa. Ki istilahnya bahasa saya ini wong sing kelong. Kelong di bahasa Jawa ini depo. Di depo kok bener kok. Di depo piye maknane kok sing mati pae. Di depo istilahnya. Lah jebul aku kok dilepoke nang rokok. Lah kok wis ngono balik bae donya penak wae ibadah wae. Itu yang diungkapkan. Maka kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran ini bisa terlihat orang yang sudah dinas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam neraka, ternyata mereka itu minta izin, wahai Allah,
yang dibalik dengan ibunya. Kenapa? Aku tetap meyakini kalimat-kalimat Engkau wahai Allah sebagai firman itu petunjuk yang benar untuk manusia. Tapi berarti tidak diperhatikan. Kemudian menjadi orang beriman. Dia tetap iman, tapi perlakuan imannya itu tidak sejalan sebagai petunjuk, sebagai pelurus jiwa. Kamu melihat peristiwa yang mengharukan, Rasulullah begitu melihat. Kemudian yang kedua, ayat 28, tetapi sebenarnya telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan. Inilah jiwa orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini Al-Qur'an merupakan petunjuk baginya, dan itu ditutup-tutupi. Sekiranya mereka kembali ke dunia, tentu mereka kembali kepada apa yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Berarti manusia itu punya kecenderungan begitu. Nengok ini tulisannya fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Nengatine manusia Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, memberikan satu isi pada jiwa manusia itu ujuraha wa taqwaha. Ono sing ujur para orang wa taqwaha dan takwa. Loro Allah Ta'ala sudah memberikan pada manusia. Nah ini sing tumbuk yang mana? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh ia akan beruntung bagi dia itu membersihkan. Apa untuk bersihnya? Yang tidak patut tidak dilakukan, yang tidak diperbolehkan atau dilarang tidak dilakukan. Itu mensucikan. Wa khaba man dassaha. Nah, inilah ya yang akan terjadi. Orang hatinya akan menjadi hitam dan susah untuk dimasuki petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu terjadi berlama-lama, akhirnya membatu dan susah untuk dimasuki kebenaran. Dan mereka sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Jadi ngaku sitok mereka lanjut. Siapa yang mendustakan? Dia sendiri, bahwa kebenaran itu sudah datangnya dari Allah sudah ada, tapi dia tidak mau menggunakannya. Itu namanya sebuah kedustaan. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan di dunia saja. Berarti orang ngerti nih, kalau orang itu mesti mati. Orang menang apalagi tambah lagi kan akhirat besok orang kehidupan orang tanggung jawab hidup lagi entek. Inilah yang diungkapkan dalam ayat yang ke-29. Wis mulai ngomongin ngerti kaya ngono, tapi kita Allah Subhanahu wa taala kalau Muhammad kuwi andekan digoyo-goyo meneh tetep balikan sesuatu perdolingan dan pengewekan orang anut. Nah itu. Terus amalan yang dilakukan tidak dilakukan, justru yang dilarang malah dilakukan. Ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad terhadap jiwa manusia itu dari dua hal tadi, alhamdulillah ujurha wa taqwaha. Dua hal yang terjadi pada manusia seperti itu. Ditambah mana mereka akan mengatakan hidup hanyalah di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Berarti orang keyakinan al-iman biyaumil akhir, orang beriman terhadap hari kebangkitan atau yang merupakan atau yang kiamat. Kan banyak di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan. Ada seorang sahabat yang menceritakan besok kawai dibikin Pak diberi kemenek, terus Arab dihidupkan di
dimintai pertanggungjawaban. Ada orang yang datang dari dalam salah satu makam kuburan, di situ ada bekas-bekas jenis balung-balung semut digawa dicukup jelek diremet-remet di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Apa kira-kira supaya ini bakal bisa urip mana? Luar biasa, luar biasa. Itulah untuk meyakinkan bahwa besok itu akan terjadi yaumul kiamah dan manusia itu akan dibangkitkan kembali. Nah, yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita lihat yang ke-30-nya. Dunia ini manusia ingkar, di akhirat akan kena adanya Allah. Inilah dari ujian tadi, ya, ujian tadi. Judulnya ujian, ya. Ujian itu dengan ya Allah. Oke. Walau tara in wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qalu fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Nah, ini. Dan andaikan kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu peristiwa yang melakukan wahai Rasulullah. Apa bentuknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada siapa? Orang yang tidak percaya hari akhir, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban setiap amal hidup manusia di dunia ini, dan hari penentuan akan masuk surga atau masuk ke neraka. Maka ditanya mereka ini, bukankah kebangkitan ini benar? Karena tadi di awal disebutkan orang-orang yang ingkar pada Allah dimasukkan ke neraka baru ngomong kan, nek ngene aku bakal ngasih saya baik aku balik ke dunia meneh. Nah, sekarang kita tanya yang ke-30-nya, bukankah kebangkitan ini benar? Ini penguat sebagian ayat yang ke-29. Allah aku urip lan ndelok disantok besok akhirat ora bakal ditakoni ora bakal urip meneh. Baru di sini ketika dia dihidupkan kembali. Bayangkan orang yang sudah merasakan yang tidur saja kaget koyo apa. Awalnya dhewe lebaran jam 9 kayak terus berita setelon tamu itu kaget wis iso padahal di pasar tapi keinginan wis iso jam 10 lebaran wasiti kelengan setelon keturun sing nembe sak jam ora tangi wis mana Pak ya Allah ini manusia terjadi pada kita. Nek awalnya dari sadar ketika tidur pada malam hari, kita sudah mikir, oh ya Allah, aku mau urusan yang mau dulu ya, tapi yang ini misalnya sewa mana hakim, sisa sholat bengi. Tapi nek awal kadang-kadang terjadi kaget itu ya, terjadi kaget. Ashabul Kahfi ketika dikejar-kejar, kemudian dia berlindung dalam sebuah gua, ditidurkan oleh Subhanahu wa Ta'ala berapa? 309 tahun. Wele ditakoni ora memang ketemu usaha itu, ora mau tekan sore kok luar biasa. Tapi setelah buktikan dengan adanya koin duit sing butuh masyarakat bingung. Kidir umum ya Allah, kalau nanti 100 tahun duit sangat luar biasa masih bisa terhilang kita. Itu manusia ditidurkan hanya sementara terus begitu, apalagi tahu kan rasa koyos dibutuh luar biasa. Itulah gambarannya. Mereka menjawab sungguh benar demi Tuhan kami. Allah berfirman, karena itulah rasakanlah azab ini disebabkan mengingkarinya. Dan dia mulai diri urip terus
kemudian akan dibangkitkan dalam yaumul qiyamah, tentu kita akan berhati-hati, tentu kita akan memanfaatkan waktu ini yang sebaik-baiknya. Nah, orang-orang yang tadi tidak yakin, tidak percaya dengan adanya hari akhir, Al-Quran menyebutkan, nah ini nyatanya kamu sekarang sudah nampak tidak mungkin akan bisa mengelak apa yang telah berbuat ketika ada di dunia, dan akan mendapatkan balasan nanti di akhirat nanti. Rasakan adab ini di sebuah ini. Orang percaya sehingga dia punya sikap kehidupan itu mensia-siakan kehidupannya. Maka di antara dari ayat 27-30 itu, pertama, Allah menunjukkan betapa manusia itu menganggap dunia ini seperti tidak ada yang memiliki. Koyo surat duit kemana-mana seolah-olah itu bukan milik Allah. Ini yang kadang kita rasakan. Kita rasakan begitu baik, seperti tidak ada yang mengawasi. Wah, saat ini seperti bebas saja. Terus tidak mau sampai akhir sempurna. Padahal Allah bakal menanyakan akan perintah iman yang sudah diakuinya dalam mulutnya, tapi ternyata dia ingkari. Tapi ternyata manusia itu sejak hidup itu sudah diberikan keimanan, tapi tumbuh imannya itu berbeda-beda. Bisa jadi itu dikarenakan juga adanya kebiasaan-kebiasaannya tidak mendukung imannya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umur itu karunia Allah. Kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini diisi dengan amalan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu amalan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah amal maupun ibadah khasah. Ibadah amal, kehidupan manusia itu bermuamalah, itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah khasah yang sudah melekat pada manusia, baik itu yang namanya sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, yang sudah melekat, yang sudah pokok terjadi yang dilakukan oleh manusia. Maka itulah saya baca dalam kitab Nabi Muhammad menyebutkan orang yang sedang berdiri melaksanakan sholat, sudah melaksanakan sholat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai dari atas kepala sampai ke langit. Rahmat Allah melingkupi orang yang ibadah sedang sholat. Malaikat itu akan menyambungnya lagi dari mulai atas kaki hingga sampai ke langit. Luar biasa. Sehingga apabila sholat itu dilakukan seolah-olah kepingin itu sholat sing sunyi. Sebab rahmat Allah masih ada pada jiwa orang-orang yang sholat. Luar biasa. Lalu saya itu bocor itu cepat dan kami rampung salam kejadian. Begitu dua itu kayak misalnya untuk sekolah orang selesai. Yang terjadi itu, tapi dalam masalah kalau menyebutkan demikian luar biasa. Rasanya apabila ada pada orang yang akan sholat, kita tetap akan berlama-lama kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan betapa hambanya itu benar-benar mau menghadap kepada Allah. Karena dia tahu setiap kalimat yang dia ungkapkan melalui dalam suatu bisa berarti, ya Allah luar biasa, Allah Akbar. Dia bertakbir mengagunkan Allah Taala, Allah Maha Besar. Tiada yang bisa tandingi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jiwanya dilindungi oleh Allah, jiwanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap sang Rabb-Nya. Luar biasa. Itulah nikmat karena yang hidup ini diisi dengan amal perintah yang beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila melalaikan perintah Allah, jadilah itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang sia-sia dan terjadi
terjadi secara berkepanjangan, maka itu akan bisa mematikan hati manusia, akan menjadi hitamlah hati manusia. Maka apabila sudah terjadi yang demikian ini, susah dimasuki petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan terjadi apa? Yang tadi ayat 27 tadi, atau ayat 29 atau ayat 30 tadi menunjukkan apa? Saya istilahnya jadi kelombi bahasa Indonesia ini kelombi apa? Jebul nama apa? Apa sih kelombi? Masya Allah. Mau di sini di sini kok itu jenenge loh belum di mana nama butuh cari mau pikir sebelum butuh enak. Masya Allah. Masya Allah. Apa pesan Rasulullah SAW? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, seseorang akan tegak berdiri terus-menerus sampai dia diajukan adanya 4 perkara. Yang pertama tentang umur. Untuk apa umurmu itu sepanjang hidupnya? Kan gopo. Lah ini kanggo kita juga merasakan barangkali wongnya ugawe mangkat isu rumput srengenge gunung teko sampai sumurupe srengenge kedabikan kesana kemari kuwi esuk maneh kaya ngono maneh nek wis begini dosa esuk kok kuwi maneh sampun dina elinge Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk apa jenenge laporan sementara umpamanya seperti itu. Kuwi monggo kan ya Allah gelone ra karuan. Gelone ra karuan. Ini yang bisa terjadi. Ya. Umur adalah karunia Allah. Untuk apa? Sepanjang hidupnya itu luar biasa. Ya. Kadang kita nyekel HP itu sing Pak Diru sing nyala sing apik iso sing liwat sing apik. Seliwer kok kuwi. Bisa dipindah seliwer kanan, seliwer kiri, luar biasa. Dan itu kadang-kadang menyakiti emang dijelok. Bisa terjadi seperti itu, dapat terkenanya seperti itu. Memulai waduh gelok buri pangan butuh. Umur kanggo kalau sama iblis rasa sesuatu ini luar biasa. Ya Allah, ini jauh aku orang yang semua. Nomor 2 jasmani kisah bangsa barang material manusia. Untuk apakah jasmani itu sampai kami itu binasa, sampai awalnya diri biye rasane si nom-nom ini turu nang tengah dalam turunan tengah-tengah udan kaminan isi luar dan saiki. Iya begitu. Iya, wis usia 50 ke atas komplain baik di lapangan yang itu petrol ya. Saya begitu. Luar biasa. Jasmani, untuk apakah jasmani sampai kombinasi? Artinya kita sudah kadang-kadang punya jasmani, tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa berfungsi. Luar biasa. Lawan dari sholat, dari waktu sujud, kalau ini tawaruk, kalau ini ikhtiras, ya Allah, sikilnya berbentuk jempolnya orang bisa jadi seperti itu. Luar biasa. Ini yang kita rasakan.
entah itu keliru pangan atau yang lainnya. Istilah saya itu kolesterol macam-macam dosa ini ya penyakitnya nama luar biasa. Sing disalahnya itu mau mani. Wong biyen kok sono mani yo saiki harus itu mana ya wis ngomong. Jasmani. Siapa yang bisa menjaga? Kita sendiri. Kalau saya pernah melihat dalam salah satu buku latihan khusyuk dalam salah satu buku itu, orang melakukan sebuah rangkaian sholat. Seorang dokter itu mengatakan ketika dia bersujud luar biasa, apa namanya, peredaran darah ke otak itu luar biasa. Ketika rukuk dan ketika sujud luar biasa. Kemudian ketika rukuk ternyata kaki-kakinya ada ini bisa terjadi ditarik oleh tubuh menjadi kembali yang baik. Jasmani secara tidak langsung Allah memberikan pelajaran tentang menyehatkan. Terus kita mandi, bersihkan pada tubuh kita. Rasulullah sudah memesankan kita bersiwak jasmani lagi. Ini semua penjagaan. Ini untuk apa? Kesempurnaan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu. Untuk apakah ilmu? Diamalkan atau tidak? Ini sih nomor kedua aku nangis misalnya. Allah, nyontok ini belajar kadang-kadang bisa ngamal, kita belajar 100%. Nyontok dan bersamanya. Sudah sakit luar biasa. Nuntuni memakai kadang-kadang yang saya tak mau 3%. Tapi inilah sebuah kewajiban dakwah. Saya hanya mohon kepada Allah, ya Allah, hanya inilah kemampuanmu. Ilmu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab yang kita dapatkan, yang kita bisa baca, dapat ilmu dari orang-orang para alim. Kita coba kita gunakan untuk membuktikan kita seorang aktif yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya dipakai. Kira-kira kalau ilmu diterapkan kemudian diberikan kepada orang lain itu kita rugi apa enggak? Tidak pernah rugi. Saya sudah mengajari guru kurang lebih ya 27 tahun. Aku kira orang tua biji, orang tua jadi terus orang tahu kan? Ya, ibu-guru kita tahu pula biji, terus orang tahu kan? Ilmunya diberikan, pengalamannya diberikan, kesantunya diberikan, semua diberikan. Untuk apa ini? Supaya kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kamu dipetok apa terjoki, apa diamalkan orang Masya Allah. Kiri-kiri ngerti. Sing nomor 4, harta. Sing awalnya dikoyak-koyak terus-menerus kejar kemana dia ada. Dari mana dan cara bagaimana didapatkan serta buat apa digunakan. Harta. Harta apa saja yang kita dapatkan? Roto-roto ini harta itu duit, konen, tenaga, pikiran. Dari mana dan cara bagaimana didapatkan? Ditakokin. Kue selain itu caranya piye? Yobu atau tipe? Yobu itu betulan, tapi kan tetap mengundang orang berjualan, berusaha memakai untuk bagian dari keuntungan. Neng pasar, terus tuku mojo, terus tuku kompor, terus tuku telur kulit, terus tuku pisang, terus tuku tahu, tuku tempe, dadar. Ya, pengumuman pisteta, pisang tempe tahu, pengumuman dokter kok, lihat sana dokter dari sini kami ngomong, berarti itu pinter. Tahu saya, iya. Saya ini tahu, problem. Dia tahu saya. Allah memanggil
kiat-kiat. Caranya yang kita dapatkan di situ ada istilahnya timah al-mal. Ya. Ada satu keuntungan yang didapatkan. Timah al-istima'iyah. Keuntungan yang sifatnya sosial, tertulung, ya, nulungi. Uang goreng tempe, orang itu tempe ini sampai kena sakit jauh dari ya begitu. Tubuhnya siji sekali 500 jauh pada jauh terlalu godong, jauh boleh 5 jauh sakit mana 500 rupiah. Walaupun orang tahu sih betul, walaupun ini namanya timah al-istima'iyah. Jiwa sosialnya, aku mau bisa amal kau iki sadar kau sadar itu dari amal mesti ambil kan luar biasa. Inilah harta. Dari mana kita caranya mendapatkan dan bagaimana kita akan mendapatkan oleh harta. Kemudian untuk apa kita salurkannya? Terus kan setelah itu di samping untuk menghidupi diri, Allah itu juga untuk bagian dari akhir besar ilmu atau fisabilillah di jalan Allah. Itu yang akan menjadi catatan-catatan amal kita. Saya agak sedikit lupa itu yang pernah ditanya. Harta. Menyebutkan saya berkali-kali apa? Harta itu. Setelah ditanya, apa yang kau masukkan harta yang kamu kendali dalam jiwamu? Ternyata harta yang sesungguhnya adalah yang kamu keluarkan untuk amal soleh. Untuk amal soleh. Ada harta tidak digunakan untuk amal soleh bakal hilang dan itu tidak akan ada manfaatnya bagi diri. Yang keluar itulah yang digunakan untuk catatan-catatan amal kita. Duit untuk kelambi sing apik, cita-citane arep ibadah kepada Allah. Iki men ono sasi Ramadan, saiki mulai aku Pak butuh hukum sing apik. Kenapa hukum? Wis kok bae. Bukan ayo hukum ya. Nggo kabar ibadah sasi Ramadan. Udah diniati untuk itu. Berarti harta itu ada manfaat untuk menanamkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa harta itu digunakan? Harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat pula dia Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Artinya baik. Surat Yunus ayat 27. Hidup ini pasti ada bagian rezekinya, jelas ada. Saya manusia perasaan merasakan gratis menghirup udara, orang tahu itu tenang, luar biasa. Nek banyu diubah isi takon, ini nggak mau kalau sah di sini, tapi nek menghirup udara tubuhnya nggak mau. Gratis orang. Katakanlah siapakah yang beristri kepada dari langit dan bumi? Dan mau saat Allah. Apakah anda ikut bayar hukum minas sama Allah? Saat berdiri sopo sing pakai rezeki sing sopo langit dan bumi. Luar biasa. Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Luar biasa. Jadi untuk mendekatkan untuk memahamkan pada manusia itu pada jiwa manusia pada dirinya. Sing dipangan, sing dinikmati semua itu Allah. Ya, min Allah. Dari langit dan bumi hanya dua yang Allah tunjukkan. Yang dari langit berupa air hujan yang turun ke bumi. Dari perut bumi ini dimanfaatkan hidup untuk manusia luar biasa. Rupanya sejitok banyu dicorke nang gone lemah tukule sak macam-macam. Ono suket itu macam-macam ya. Ono wetol, ono jambu, ono kerja.
Sahabat sering mengabaikan itu hanya satu air, tapi bisa membuka luar biasa. Siapa yang menciptakan benda yang kelihatan? Artinya jika salah satunya dicabut luar biasa, kita tidak bisa apa-apa itu. Ya. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur urusan semuanya itu? Mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ayat luar biasa ini adalah bentuk dialog. Untuk apa ini? Membimbing kita supaya bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyata yang real terjadi pada jiwa manusia. Terhadap alam ini manusia tidak pernah bisa tidak bergantung. Pasti bukan pada alam ini. Pasti. Maka rezeki yang Allah berikan kepada langit dan bumi, tanya kepada manusia. Sak jadi sopo sing paling rezeki melalui langit dan bumi. Manusia akan menjawab Allah. Sing lain iso krungu, sing lain iso ndelok kabeh segala karunia Allah. Siapa yang membuat ini semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang hidup dari mati. Sing maune ora ono dadi ono. Bumi ini mati, tidak ada apa-apanya, garing. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyirami, dia akan hidup. Nah, itu luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian yang berikutnya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan ini juga rezeki dari Allah. Bijen penghidupan yang sudah bertahun-tahun beribu-ribu tahun sebagai tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang sudah terpendam lama di dalam bumi ini, kemudian oleh manusia dinikmati melalui ono bensin, ono mana? Saya kira bensin itu ono pertalite, minyak bumi itu kan asalnya dari tanah-tanah yang punah hidup terpendam bertahun-tahun, jadilah itu luar biasa. Semua itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diberikan oleh Allah luar biasa. Orang tahu duduk kembang sampai petang ribuan dalamnya, tapi kita bisa menikmati. Bisa numpak motor, ngangkut bahan bakar, bisa numpak pesawat ngangkut bahan bakar, dan luar biasa. Allah berikan rezeki melalui hal itu semua. Siapakah yang mengatur segala urusannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini adalah salah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rezeki milik Allah. Kita bisa menang juga, kita rasakan bersama-sama ketika kita berpuasa. Nek domo sakudune kita berdoa, Allahumma laka syukur wa bika amantu wa rizqika aqam. Sing diutama pertama, Allahumma laka syukur. Wahai Allah, hanya untukmu puasa itu. Itu ya. Allahumma laka syukur. Sing nomor wa bika amantu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman. Sing nomor wa ala rizqika aqam. Rezeki ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami gunakan untuk iftar, kami gunakan untuk berbuka puasa. Ungkapannya begitu. Ya, luar biasa. Jadi manusia diberikan pikiran, pendengaran, penglihatan. Tujuannya bisa untuk mampu mengungkapkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Itulah yang disebutkan. Mengapa kamu tidak bertakwa pada Allah? Arti takwa di sini adalah mengapa kamu tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wis kabeh sudah ngerti, otomatis takwa akan terbangun, rasa takut itu akan terjadi pada kita sehingga kita mau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Wis
kepada kita semuanya, bisa menyadarkan kita semuanya. Allah Tuhan, Allah adalah Tuhan. Semua yang kita rezeki Allah, yang melindungi kita juga Allah, yang menuntut kita dalam agama Allah juga Allah. Semuanya itu, maka kita tidak berlepas. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita harapkan dan kita menjadi orang-orang yang selalu nikmat ini di dunia dan ingin selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Demikian aja yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa dan semuanya. Mari kita berdoa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zaini yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Bila